Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar tuntas salah satu misteri paling bikin pusing dalam hidup. Kenapa sih susah banget buat ngabung? Coba, relate nggak sih sama situasi ini? Kamu udah kerja keras bertahun-tahun, mungkin gaji juga udah naik beberapa kali. Tapi pas cek saldo, kok ya masih nol besar aja. Rasanya tuh kayak lari di tempat. Capek, iya, tapi nggak maju-maju. Ini umum banget, bikin frustrasi. Tapi tenang, sebentar lagi kita bakal cari tahu akar masalahnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Lupakan dulu deh soal investasi yang ribet atau saham. Semua masalah tabungan itu bisa didiagnosis pakai rumus yang super simpel ini. Kalau hasil tabungan kamu itu nol atau malah minus, ya artinya penyakitnya cuma ada di dua tempat, pemasukan atau pengeluaran. Sesimpel itu, rumus ini bakal jadi peta kita buat membedah masalahnya. Yuk kita mulai investigasi kita di bagian pertama, rumus pemasukan. Sering banget loh kita terlalu fokus ngurusin pengeluaran, padahal bisa jadi kebocoran terbesarnya justru datang dari sini. Nah, biasanya nih, ada 3 biang keladi utama dari sisi pemasukan. Apa aja tuh? 1, penghasilan yang emang secara matematis aja nggak cukup buat hidup layak. 2, ini yang paling bahaya, menggantungkan hidup 100% cuma ke satu keran pemasukan. Dan yang ketiga, ini buat para freelancer atau pebisnis, pemasukan yang naik turunnya kayak roller coaster. Nah ini poin yang sering banget salah kaprah. Pas uang lagi mepet, refleks pertama kita biasanya kan ngencengin ikat pinggang, atau yang lebih parah, cari utangan. Itu tuh cuma solusi sementara, cuma nambal doang. Solusi jangka panjang yang beneran ngefek, itu ya fokus nambahin pemasukan. Nggak perlu yang drastis kok, nambah 1 atau 2 juta aja sebulan dari kerjaan sampingan, itu udah bisa ngubah total peta keuangan kamu. Coba deh bayangin gini, bergantung sama satu gaji itu kayak jalan di atas tali tapi di bawahnya nggak ada jaring pengaman. Sekalinya ada kejutan hidup, entah itu PHK, sakit, atau butuh dana darurat, bisa langsung jatuh. Nah, pemasukan kedua, sekecil apapun itu, itulah jaring pengamannya. Itu yang kasih kita rasa tenang dan pilihan pas lagi ada masalah. Oke, sisi pemasukan udah kita cek. Sekarang kita geser sorotan kita ke bagian kedua dari rumus tadi, pengeluaran. Nah, disinilah sering banget ada kebocoran-kebocoran halus yang tanpa sadar ngegrogotin tabungan kita. Di area pengeluaran ini, ada 5 jebakan yang paling umum. Mulai dari cara bikin anggaran yang malah bikin stres, lupa nyiapin dana buat tujuan-tujuan besar, gaya hidup yang makin membengkak tiap kali gaji naik, kebiasaan gesek kartu kredit buat hal-hal yang nggak penting, sampai yang paling dasar, nggak ngebiasain diri buat nabung. Yuk kita bedah satu persatu. Udah deh lupain cara lama yang nyatetin setiap bon parkir atau kopi. Itu capek banget dan 9 dari 10 orang pasti gagal. Coba metode yang lebih pinter dan anti-stres ini. Cukup sekali aja di awal bulan, kamu total semua kebutuhan rutin kamu. Terus, pindahin uang sejumlah itu ke rekening terpisah, sebut aja rekening jajan. Nah, rekening itulah yang kamu pakai buat belanja sepuasnya tanpa rasa bersalah. Sisanya di rekening utama, aman, jangan diganggu-gugat. Usaha kerasnya cuma sekali, tenangnya sebulan penuh. Kesalahan fatal berikutnya, kita sering nganggap pengeluaran besar kayak liburan atau bayar sewa tahunan itu sebagai sesuatu yang dadakan. Padahal kan semua itu bisa diprediksi. Jangan nunggu ada promo tiket murah baru panik cari duit. Biasain nabung dikit-dikit secara rutin buat tujuan itu. Lihat aja contohnya nyisihin 500.000 sebulan kan rasanya enteng ya. Tapi tahu-tahu dalam 3 bulan, kamu udah punya 1,5 juta buat liburan singkat tanpa perlu ngutang. Nah, ini dia nih penyakit kronisnya, inflasi gaya hidup. Masalahnya itu bukan karena kamu beli barang bagus, bukan. Masalahnya itu adalah saat setiap kenaikan gaji langsung dibarengi sama kenaikan pengeluaran yang impulsif. Gaji naik 10%, cicilan baru ikutan naik 10%. Ini kejadian karena kita lihat saldo rekening lebih gede dan ngerasa pantes buat ngabisin tanpa rencana. Hasilnya, kamu tetap aja nggak punya tabungan, cuma punya barang yang lebih mahal. Kesehatan finansial itu sering banget cuma ditentukan sama pertanyaan simpel di kepala kamu. Pikiran yang menjebak itu bunyinya gini, cicilannya kan kecil, sangguplah bayar. Coba deh, ganti pertanyaan itu jadi, gue punya nggak uang tunai buat beli ini lunas sekarang? Pergeseran pola pikir dari mampu nyicil jadi mampu beli tunai, itu benteng pertahanan terbaik kamu buat ngelawan utang konsumtif. Ini mungkin nasihat paling penting dari semua yang kita bahas. Berhenti berharap bakal ada sisa di akhir bulan buat ditabung. Percaya deh, sisa itu nggak akan pernah ada. Caranya dibalik. Begitu gaji masuk, hal pertama yang kamu lakukan adalah transfer ke rekening tabungan. Anggap aja itu tagihan masa depan kamu, tagihan paling wajib yang harus dibayar duluan.
Baru deh setelah itu, sisanya silakan dipakai buat belanja. Oke, kita udah bedah angka-angka pemasukan dan pengeluaran. Tapi di balik semua angka itu, ada kekuatan tak kasat mata yang pengaruhnya jauh lebih besar. Pola pikir atau mindset kita soal uang. Banyak dari kita, apalagi yang termasuk generasi sandwich, itu kejebak dalam kompleks pahlawan super. Kita ngerasa wajib nolongin semua orang di keluarga. Bahkan kalau artinya kita harus ngorbanin keamanan finansial diri sendiri. Ingat baik-baik kutipan ini, kamu nggak bisa jadi pelampung buat orang lain kalau kamu sendiri lagi tenggelam. Prioritasin dulu buat bikin diri kamu aman secara finansial. Ini bukan berarti kamu harus jadi egois dan berhenti ngebantu ya. Sama sekali bukan. Kuncinya itu komunikasi yang jujur dan terbuka. Daripada diam-diam ambil pinjol biar kelihatan mampu, jauh lebih baik duduk bareng keluarga dan bilang, "Ayah, ibu, aku sayang banget. Tapi untuk saat ini kemampuanku cuma bisa bantu sekian. Yuk kita pikirin bareng-bareng gimana caranya nutupin kekurangannya." Nah, ini nyambung sama poin sebelumnya. Kurangnya transparansi keuangan. Transparan itu bukan berarti saling kasih PIN atau password m-banking ya. Transparan itu artinya jujur soal gambaran besarnya. Jujur soal berapa total utang yang dipunya. Jujur kalau pemasukan lagi seret. Menyembunyikan masalah keuangan itu cuma bakal nunda ledakannya dan bikin keluarga nggak bisa cari solusi yang nyata bareng-bareng. Oke, kita udah identifikasi banyak banget kemungkinan penyebabnya, dari angka sampai psikologi. Mungkin rasanya jadi agak pusing ya. Jadi pertanyaannya, harus mulai dari mana nih benerinnya? Hal yang paling penting buat kamu ingat adalah semua masalah ini tuh punya efek domino. Pas kamu mulai benerin satu hal kecil aja, misalnya mulai pakai metode budgeting rekening terpisah, kamu jadi punya uang lebih buat ditabung kan? Nah, ini otomatis ngurangin godaan buat ngutang kan? Dengan begitu, pola pikir kamu soal uang juga pelan-pelan jadi lebih baik. Jadi jangan ngerasa harus benerin semuanya sekaligus. Mulai aja dari satu titik. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba deh ambil waktu sejenak. Dari semua poin yang kita bahas, soal pemasukan, pengeluaran, dan pola pikir, mana satu hal yang paling klik dan paling kamu banget? Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin minggu ini juga buat mulai benerin masalah itu? Memilih satu pertempuran untuk dimenangkan adalah awal dari segalanya. Terima kasih sudah menyimak.